وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. نواصل درسنا في هذه الليلة في قراءة ثلاثة الأصول، متن ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد أخذنا في الأمس نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يحفظ؟ ارفع يده ثم يقوم. نعم قوم. اذكر لنا. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لعي بن والد بن مرة بن كعب بن غاد بن لعي بن والد بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن أدنان. نعم أحسنتم. من الآخر؟ محمد بن عبد الله بن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النادر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن مضار بن نزار بن معد بن أدنان. نعم ثم Adnan. Naam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Abdullah bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Kinanah bin An-Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Ma'ad bin Ma'ad bin Nizar bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Naam. Anta. Muhammad bin Abdullah Yarfa. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Naam. Summa واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فقط في هذه الليلة. الذي نعم قم. Muhammad bin Fuzal bin Abdul Talib bin Hashim bin Anan bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin
bin Lu'ay bin Lu'ay bin Ghalib bin Zaid bin Malik bin Al-Nadr bin Al-Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Iyas bin Mudar bin Nikar bin Ma'ad bin Hasan. Sabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab Qusay. Sadis. Sabi. Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kilab bin Abdul Manaf bin Kilab bin Ghalib bin Abdul Manaf bin Murrah qabla Kilab. Ba'da Abdul Manaf qabla Kilab. Abdul Manaf bin Kum. Majelis. والباقون الذي لم تحفظ احفظوا ثم يمكن درس القابل أنت تحفظ أنتم تحفظون. نعم. أنا أكتب في الكراسة من الذي يحفظ ومن الذي لم يحفظ. نعم. أنت تحفظ. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab Salasatul Usul pada pembahasan Aslus Salis, Ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra. Qala ba'athahu Allah min nidarati an syirk. Tajid. قال المصنف رحمه الله بعث الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والسبيل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فاهجر الرجز الأصنام والهجرها تركها والبراءة منها وأهلها وأهلها أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد الأشر ورد به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم يكفي. قال المصنف رحمه الله تعالى بعثه الله بالنذارة عن الشرك. Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa tadi? Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengutus dia bin nizarati an syirk untuk memperingati dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid dan mengajak kepada tauhid. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah taala,
Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. 7 ayat. 7 ayat turun sebagai pengangkatan Nabi SAW sebagai seorang Rasul. Ya, 7 ayat sampai wa li rabbika fasbir. Nah, lihat bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala tatkala mengangkat Nabi SAW sebagai rasul. Apa yang beliau serukan? Bin nidharati anisyirk wa yad'u ila tauhid, untuk mewaspadai dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Ini merupakan usul asil. Usul yang paling usulnya di dalam agama Islam ya ini. Apa itu Islam? Nah, Islam adalah istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu wal bara'atu. Islam itu adalah beristislam. Namanya saja Islam, berserah diri. Istislam lillahi bitauhid, dengan mentauhidkannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u ila tauhid, ya. Wal inqiyadu lahu bil ta'ah, kemudian mengkaitkan dengan keislaman tersebut pada ketaatan. Kalau kita menyerahkan urusan kepada Allah, mentauhidkan Allah, ya otomatis taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya. Setelah itu wal bara'atu minasyirki wa ahli, kemudian berlepas diri. Islam itu harus berlepas diri dari yang namanya kesyirikan. Tidak hanya sekedar kesyirikan saja, tapi wa ahli, pelaku kesyirikan juga harus diwaspadai. Makanya Nabi SAW tatkala mendapatkan perintah kum fa'anzir, Nabi SAW berdiri, ya ma'syara Quraisy. Kata Nabi SAW, wahai sekalian suku Quraisy, ataupun kalimat yang sesuai dengan maknanya, atau kalimat nahwaha di dalam hadis tersebut. Ishtaru anfusakum. Apa ishtaru? Beli, jual. Belilah diri-diri kalian. Artinya apa? Bebaskan diri kalian dari kesyirikan. Bebaskan diri kalian dari belenggu menghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walam ughni anka minallahi syai'a, sesungguhnya saya tidak bermanfaat bagi kalian sekalipun juga. Artinya apa? Nabi SAW nadhir, sebagai peringatan saja. Sebagai peringatan saja. Ya. Mengajak kepada Islam, mengajak kepada tauhid, sebagai seorang nadhir saja, memberi peringatan. Tidak ada namanya hidayah di tangan Nabi SAW. Hidayah, taufik itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisahnya Abu Talib? Ayat khusus turun kepada Abu Talib. Apa ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa menunjuki, tidak ada hidayah di tanganmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hidayah tersebut. Ya, tatkala Abu Talib mendapati sakaratul mautnya, apa kata Nabi SAW? Ya ammi. Habis itu kul la ilaha illallah. Habis itu kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya ammi, wahai ammi. Ini sudah saat sakaratul maut ini. Sudah mau mati sudah. Maka fungsi seorang nabi, seorang rasul, ba'asallahu bin nizarati anisyirk wa yad'u ila tauhid. Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Kalimatan, sebuah kalimat yang saya akan pertaruhkan kalimat tersebut di hadapan Allah, bahwasanya engkau termasuk dari orang-orang yang bertauhid, beriman. Ternyata Abu Talib mati di atas kekufuran. Ya, mati di atas agama Abdul Muttalib. Ya. Nah, itu tentang bahwasanya Nabi SAW diperintahkan untuk
memperingati dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka besarkanlah, maka agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Taharah. Taharah ada berapa? Satu, hissi. Yang kedua, apa itu taharah makna hissiyah? Ya, berwudu, membersihkan dari hadas kecil ataupun hadas besar. Hissiyah. Hissiyah itu his, bisa dipegang, bisa dilihat. Itu namanya his. Hissiyah. Ya. Sama seperti hadis Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Salak tersebut, suluk, jalan pada ayat, pada hadis tersebut juga ada makna dua, makna hissiyah dengan juga mana ma'nawiyah. Hissiyah yaitu antum berjalan dari rumah ke pondok pesantren, dari rumah ke masjid, itu namanya jalan hissiyah. Jalannya bisa dilihat, antum berjalan nampak. Kalau jalan ma'nawiyah, itu antum membaca Al-Quran, mengkaji hadis Nabi SAW, menghadiri majelis ilmu, itu namanya menuntut ilmu di dalam bidang ma'nawiyah. Kemudian taharah kedua, ma'nawiyah. Apa yang dimaksud dengan taharah ma'nawiyah? Dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari dosa dan kekhilafan. Itu membersihkan diri dari hal tersebut. Maka wasiyabaka fatahhir terkandung dua makna taharah tersebut. Warrujza fahjur, nanti dijelaskan apa itu ar-rujz. Fahjur, maka jauhilah. Wala tamnun tastaksir, dan jangan engkau memberi sebuah pemberian engkau minta balasan darinya. Wa li rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu hendaklah engkau bersabar. Wa makna kum fa'anzir, adapun makna kum fa'anzir, berdirilah kemudian berilah peringatan. Yunziru 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Maknanya seperti itu. Memperingati dari kesyirikan dan wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada tauhid. Ya, bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, lanjutan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Ya wahai Fatimah, salimin mali ma syi'ti la ughniyanki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah harta kepada saya, karena saya bapakmu. Minta harta, berapapun kau mau saya akan kasihkan kalau saya sanggup. Minta harta, karena saya orang tuamu. Wala ughniyanki minallahi syai'a, namun saya tidak ada bermanfaat bagimu di negeri akhirat. Karena seseorang negeri akhirat itu membawa dosa yang masing-masing, membawa pahala yang masing-masing. Wala waziratu wizra ukhra. Nah, seseorang itu tidak dibebankan wizar ukhra, dosa yang lain. Masing-masing bawa dosa, masing-masing bawa pahala. Karena Nabi SAW nadhir, sebagai memberi peringatan, sebagai menyuruh kepada tauhid. 6. Wa rabbaka fakabbir, ay azimhu bit tauhid. Masih tentang tauhid. Wa rabbaka fakabbir artinya adalah agungkan Rabbmu dengan mentauhidkannya. Wa thiyabaka fatahhir, adapun pakaianmu maka bersihkanlah, sucikanlah. Ay tahhir a'malaka anisyirk, bersihkan amalanmu dari kesyirikan. Ya, wa thiyabaka fatahhir, bersihkan. Maka pertanyaannya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbuat kesyirikan? Man sayujib? Mana dalilnya? Apakah Nabi SAW pernah berbuat kesyirikan? Di sini kan disebutkan tahhir, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu ataupun hatimu bersihkanlah dari kesyirikan. Jawabannya benar, tidak.
Tapi bagaimana pendalilannya? Lihat. Menyeru kepada tauhid kan sebuah kebaikan. Itu perintah. Asal dari perintah adalah mentauhidkan Allah. Lawan dari tauhid apa? Kesyirikan. Kita menjauhi kesyirikan, itu juga bentuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bentuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW itu diperintahkan untuk menjauhi kesyirikan supaya ditulis itu adalah bentuk dari ibadah. Masih belum jelas? Firman Allah taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Habis itu wastaghfir li dzambik. Saya mau tanya, fa'lam, ketahuilah, itu khitabnya kepada siapa? Nabi SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian wastaghfir. Saya bertanya, apakah Nabi SAW ada dosa? Allah Subhanahu wa taala suruh bertobat, beristighfar. Jawabannya adalah itu istighfar adalah amalan soleh. Istighfar amalan soleh. Nabi SAW harus menjadi imamnya orang-orang yang mengerjakan amalan soleh. Walaupun Nabi SAW tidak pernah berbuat dosa, apakah peristiwa ketika turunnya surah Abasa, apa peristiwa tersebut? Saya bisa menceritakan turunnya surah Abasa. Abdullah bin Umi Maktum tatkala datang kepada Nabi SAW, ingin apa? Ingin meminta nasihat, ingin diberikan pencerahan di dalam Islam. Namun Nabi SAW bagaimana? Tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Istilahnya buang muka. Ya, buang muka. Saya bertanya, apakah itu sebuah dosa? Kepada Abdullah ibnu Umi Maktum, Nabi SAW langsung buang muka. Misalnya Abdullah bin Umi Maktum datang sebelah kiri, Nabi SAW langsung berada sebelah kanan. Apakah sebuah dosa? Tidak, jawabannya tidak. Kenapa? Karena Abdullah bin Umi Maktum buta. Orang buta, antum mau bagaimanapun gayanya, tidak tahu dia apa yang ada pada antum. Tapi itu di pandangan Nabi SAW sebuah kekurangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala negurnya abasa wa tawalla. Ya, bermuka masam dan berpaling. Abdullah bin Umi Maktum tidak tahu Nabi SAW berpaling rupanya. Maka hal tersebut dianggap oleh Nabi SAW sebuah kesalahan, namun tidak dianggap dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beristighfar atau menjauhi kesyirikan. Artinya apa? Nabi SAW harus menjadi imamnya orang-orang berbuat saleh. Tidak mungkin umatnya diperintahkan untuk beristighfar sementara nabinya tidak. Berarti umatnya lebih mulia daripada nabi kalau seperti itu. Makanya amalan-amalan soleh, tidak ada amalan soleh yang seseorang kerjakan kecuali pahalanya sampai kepada Nabi SAW. Dari peristiwa ini saja, dari kisah ini saja, terbantahkan orang-orang pelaku bid'ah itu. Bagaimana mungkin dia bisa dengan alasan mencintai Nabi SAW? Habibuna, ya, bergairah untuk melaksanakan ulang tahunnya Nabi SAW. Tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Sudah jelas tidak diajarkan. Tidak ada riwayat, tidak ada dalilnya. Mereka anggapkan ini kan baik, ini bentuk dari cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta antum mengerjakan dari perintah Nabi SAW, antum memberikan pahala juga kepada Nabi SAW. Itu bentuk cinta namanya. Kalau antum berbuat kebid'ahan, tidak ada tuntunannya dari syariat, itu sama dengan antum menghalangi Nabi SAW untuk mendapatkan pahala. Kan tidak sampai pahalanya. Nabi SAW tidak mengerjakan, antum mengerjakan. Maka seperti ini harus dihindari. Namun, tahhir a'malaka anisyrik warrujza fahjur. Adapun ar-rujza maka jauhilah, hajar,
jauhilah. Ar-rujzu al-asnam. Jelaskan ar-rujzu al-asnam. Ya. Rajas, makanya saya tidak terjemahkan dari rajas karena diterjemahkan setelah apa al-asnam. Apa al-asnam? Berhala-berhala. Sama seperti kalimat al-bid'u wal mizru. Ngomong saja, langsung saja bilang al-bid'u wal mizru. Apa al-bid'u wal mizru? Sekarang al-bid'u apa? Nabi itu asal. Itu namanya. Wal mizru dan itu syair. Kalau dikiranya apa itu bintang, apa itu orang tua, sama-sama memabukkan. Bintang itu mereknya ini, kan? Seperti itu, nama merek. Al-bid'u wal mizru nama merek. Ar-rujzu sama seperti itu, nama merek juga. Isinya apa? Al-asnam. Isinya adalah berhala-berhala. Wa hajruha, ai tarkuha, meninggalkan, wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Akhadha ala asyra sinin yad'u ila tauhid. Nabi SAW mengambil hal seperti ini, yaitu yunziru an syirik wa yad'u ila tauhid selama 10 tahun di periode Mekah, ya, periode kenabian. Yad'u ila tauhid wa ba'da asyri urija bihi ila sama, dan kemudian setelah tahun 10 kenabian, berarti tahun ke-11, di riwayat yang lain ada yang mengatakan tahun 12. Ya, tahun 11 kenabian atau tahun 12 kenabian, urija bihi ila sama, diangkat, ya, su'ud, urija itu su'ud, diangkat ke langit. Peristiwa apa itu? Isra dan Mi'raj. Nah, Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW, ya, didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian dibelah dada Nabi SAW. Ada berapa kali pembelahan dada Nabi SAW? Yang pertama, pas masih kecil, dibelah dadanya Nabi SAW oleh malaikat Jibril, sampai dikatakan itu sebuah kotoran diangkat, seperti orang mengangkat macam habis pembelahan ayam, ada kotoran itu diangkat seperti itu. Itu kedengkian, kehasatan, bentuk-bentuk dari kejelekan diangkat. Maka Nabi SAW jadilah manusia yang paling bersih, ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah hewan, apa namanya? Hewan yang berjalan menemani Nabi SAW dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Apa namanya? Nama hewannya? Buruk. Ya, buruk. Bukan wus. Wus itu kereta di Jakarta. Nah, buruk. Ya, yang kata Nabi SAW, bentuknya itu dunal baghli wa fawqal himar. Bawahnya kuda, namun atasnya keledai. Ukurannya, ya, bukan bentuknya. Ukurannya seperti itu. Di bawahnya kuda, berarti lebih kecil daripada kuda, kemudian lebih besar daripada keledai. Nah, Nabi SAW dibawa oleh buruk tersebut bersama malaikat Jibril alaihissalam menuju kemana? Baitul Maqdis. Apa yang dilakukan di situ? Sebelumnya, sholat dulu, mensolati, ya, bersama para nabi dan para rasul. Kemudian ke Sidratul Muntaha. Ada berapa langit yang dilewati? Ada 7. Langit pertama bertemu kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, kata malaikat Jibril, ada Adam abul bashar. Ini adalah Nabi Adam, bapaknya para manusia. Ya, bapaknya para manusia. Kemudian ke langit kedua. Siapa langit kedua? Nabi Yahya. Siapa bilang Nabi Khidir? Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian langit ketiga
Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian langit keempat Nabi Idris. Langit keempat Nabi Idris, bertemu kepada Nabi Idris. Ya, faraddas salam. Kemudian Nabi SAW memberikan salam. Memberi salam kepada setiap para nabi, para rasul yang dilewati oleh Nabi SAW. Nabi SAW memberikan salam. Bertemu langit kelima. Langit kelima Harun. Nabi Harun alaihissalam. Harun bin Imran. Nah, langit ke-6 Nabi Musa alaihissalam. Pada saat bertemu kepada Nabi Musa alaihissalam, beliau ingin pergi ke langit 7, dia melihat Nabi Musa alaihissalam sedang menangis, sedih. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu sedih, wahai Musa? Maka kata Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwasanya umatku ini banyak, Bani Israel itu banyak, umatku banyak, cuman umatmu banyak nanti di negeri akhirat, banyak ke surga, sedangkan umatku sedikit. Sedih itu, bukan karena hasad, cuman karena mungkin ada kekurangan dari dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, umatnya mendapatkan sedikit dari fadilah. Langit ke-7 bertemu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diambil? Wa furidat alaihi salawatul khams. Diwajibkan baginya salat 5 waktu. Ya. Salat 5 waktu. Yang awalnya berapa? 50. Turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanya oleh Nabi Musa, apa yang kau dapatkan dari Rabbmu? Maka Nabi SAW mengatakan salat. Berapa waktu? 50 waktu. Maka Nabi Musa alaihissalam suruh Nabi SAW untuk pergi lagi, minta dikurangi. Karena apa? Karena Nabi Musa sudah pengalaman membina Bani Israel. Kan jumlahnya sama-sama banyak ini. Bani Israel sama umat Nabi SAW sama-sama banyak. Nabi Musa alaihissalam suruh, tidak akan mampu. Umatmu itu 50 waktu tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu. Maka minta lagi pengurangan. Ya, minta lagi pengurangan. Maka di riwayat disebutkan 10 waktu dikurangi, 10 waktu sampai lagi pada berapa? 5 waktu. Iya, khamsun wa iya khamsun. Dia 5 namun dia setara dengan 50 waktu. Salat fi Makkah selasa sinin. Nabi SAW salat di Makkah 3 tahun. Ya, 3 tahun salat di Makkah. Wa ba'daha umira bil hijrati il Madinah. Kemudian diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Ya, berhijrah ke Madinah. Nah, dari peristiwa hijrah inilah dibentuk namanya tahun Hijriyah. Dari kapan mulainya? Dari peristiwa hijrah. Siapa yang mencetusnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mencetus karena dulu yang ada tahun Masehi yang ada sampai 2024 sekarang ya, 2024 tahun Masehi yang dibuat oleh orang Yunani. Orang Yunani ya akalnya namanya manusia ya, akalnya ya juga dangkal, akalnya juga sampai tahun 2012. Kalau 2012 ya kiamat habis sudah. Enggak bisa dihitung lagi. Ya, banyak film kiamat yang menunjukkan kiamat. Mustahil ada kiamat, masih ada yang kameramen di situ. Ya. Maka dibuatlah tahun Islam, penanggalan Islam namanya Hijriyah dengan berpatokan pada, kalau masih berpatokan pada matahari, kalau Hijriyah kepada bulan. Berpatokan kepada bulan. Sampai berapa Hijriyah sekarang? 47 atau 46? 46 ya. Iya kan? Iya. 46. Ya, untuk hijrah panjang ya. Insyaallah nanti kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang.
Untuk nasab Nabi SAW dihafal, dia hafal semuanya, wajib menghafal. Saya catat siapa yang sudah hafal. Nanti besok lagi mungkin 5, besok lagi 5 gitu. Setelah nasab Nabi SAW. Ya. Antum bagi yang halaqahnya Ustaz Salman, tanya, malam ini tanya, Ustaz besok ujian atau tidak? Apa jawabannya? Oh, sudah? Ujian berarti. Jangan buat bingung-bingung. Ujian atau tidak? Ujian. Hari Kamis masih belajar antum. Masih belajar. Tidak ada kata hari Kamis libur. Siapa yang bilang hari Kamis libur? Hari Kamis masih belajar, itu hari terakhir belajar antum. Karena kalau ujiannya hari Kamis pas, toh? Pas di situ. Tapi kalau dimajukan di hari Rabu, berarti ada hari Rabu yang digunakan untuk belajar dipakai untuk ujian, berarti untuk belajar masih utang 1. Kapan ditunaikan? Di hari Kamis. Fokuskan pada menghafal Al-Quran sama menghafal hadis. Di situ. Bagi yang pulangnya cepat, fokus di sini. Hafal Quran sama hafal hadis. Hari Kamis Ustaz Fawas masuk. Besok ujian dan kita? Tidak apa-apa nih. Ujian kalian juga ujian ini. Aman, biasa. Kalau harapan saya mau biasa tidak biasa, saya paksa biasa. Karena tidak bisa lagi besok. Lusa. Tugasnya kemarin libur kemarin ada tugas. Apa tugasnya kemarin? Bercerita. Ada nama-namanya. Ada banyak yang belum. Yang pertama yang sudah saya sebutkan. Ada waktu ya. Sufyan. Alhamdulillah. Akil. Abdul Muhsin. Ini ada nama. Saya tidak kenal. Muhammad Fadil Abdullah. Siapa? Oh ya kan. Makanya santri dari mana nih dapat email saya ini? Muhammad Fadil Abdullah. Muhammad rupanya. Ja'far. Siapa Ja'far? Antum? Ada namanya Fajar Ja'far. Saleh, Naufal, Fahri. Rahimahullah. Ya, semuanya guru rahmat tuh. Rahimahullah. Obama, ya Husain. Yang lain saya tunggu. Berarti double nanti itu. Terpaksa double, masa enggak kerja. Nah, kebetulan kan ini kan liburnya, tugasnya pas libur. Makanya saya tunggu pas libur lagi, saya kasih double lagi supaya itu bercerita nanti pada saat di rumah. Ya. Sudah masuk juga itu ya. Ini sudah masuk antum ya. Kemarin berarti masuk. Kecuali Abdul Zikram ya. Bercerita saja bagaimana pengalaman mencuci baju. Ya. Ya. Bagus. Ya. Berarti nanti Abdul Zikram tugas nanti mencatat Tabi Akbar ya. 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 Pelajaran Tabi Akbar. Ya, sekira itu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.